Saudara Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Raja Juli Antoni mengklaim ada pihak yang berupaya mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan juga PSI. Raja Juli tegaskan PSI setia dengan Prabowo. Menurut Raja Juli ada pihak yang menyebarkan video dengan narasi berisi Presiden ke-7 Jokowi dan Wapres Gibran yang tengah menggalang aksi demonstrasi. Raja Juli bilang ia telah berkomunikasi dengan tim presiden untuk mengklarifikasi masalah ini. Raja Juli tegaskan PSI akan setia dan mendukung program Presiden Prabowo. Saya kira Mas Kaisang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini ada medsos ya yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI. Semalam misalkan dari tim Pak Prabowo kami berkomunikasi cukup intens ya untuk saling mengklarifikasi tabayun ya. Ada sebuah video yang isinya berbeda dengan narasinya. Jadi isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, PSI ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo yang terjadi pada hari ini. Kami kutip dari Kompas.com, Kaisang merespons beberapa konten di media sosial yang berupaya membenturkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan PSI dan Bapak Jokowi. DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar pemimpin dan anak bangsa, ujar Kaisang. Saudara PSI sebut ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba Presiden Prabowo dengan Jokowi, Wapres Gibran, dan juga Kaisang. Siapa pihak yang dimaksud dan apa tujuannya? Kita ulas bersama juru bicara PSI Beni Papa, politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso dari fraksi Partai Gerindra, serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bung Beni dulu dari PSI kalau begitu. Bung Beni, jadi kalau saya ingin lebih spesifik lagi, yang orang-orang yang ingin mengadu domba ini menurut dari PSI, analisis PSI siapa? Iya, jadi saya kira jelas ya yang disampaikan Mas Kaisang kemarin dan juga disampaikan oleh Mas Sekjen, bahwa memang ada pihak-pihak yang mencoba merongrong ya dalam tanda kutip harmonisnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya siapa, ya saya kira mereka yang selama ini ya mencoba untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Orang-orang yang selama ini tidak suka ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersatu bersama-sama untuk saling memberikan menjaga hubungan untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi sebenarnya tidak sulit juga untuk mengidentifikasi, tapi saya pikir silakan masyarakat yang menilai siapa yang ingin membenturkan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi bagi kami, bagi Partai PSI, saya pikir kita tidak terlalu sulit untuk melihat ya siapa yang kelompok-kelompok mana yang ingin agar hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kemudian retak dengan diadu domba dengan narasi-narasi yang hoax ya. Okay. Apalagi kalau kita lihat narasi-narasi yang mereka bangun, itu kan narasi-narasi yang tidak benar ya. Banyak video-video ya yang diproduksi akun-akun yang memang selama ini yang selalu menyerang Pak Jokowi, Mas. Jadi ya mereka yang sedang ingin mengais keuntungan di tengah situasi hari ini yang sedang kita hadapi. Oke, lalu dengan demikian apa yang ingin PSI tindak lanjuti? Bukankah dengan pernyataan-pernyataan yang bersayap seperti ini juga dikhawatirkan malah nanti menambah kekisruhan, Bung Beni? Saya pikir kami dengan pernyataan Mas Ketum kemarin dan juga Mas Sekjen, saya kira jelas ya bahwa posisi kita adalah sejak awal itu tegak lurus dengan Bapak Presiden Pak Prabowo. Jadi bahkan di Kongres Mas Ketum sendiri menyampaikan ketika Pak Prabowo menyampaikan meraputi, maka sudah pasti juga PSI akan meraputi. Artinya PSI dengan Pak Prabowo ini satu padu, dan juga saya kira demikian juga dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini satu padu, satu hubungan yang sangat harmonis untuk membangun bangsa dan negara ini. Toh kalaupun misalnya
ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengadu domba ini, kami meyakini Mas bahwa itu tidak akan pernah berhasil. Karena bagaimanapun juga secara fakta hari ini, hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo cukup baik, sangat harmonis dan saling menghormati antara dua tokoh bangsa, dan di bawah pemerintahan Pak Prabowo, Pak Jokowi juga punya komitmen untuk bagaimana memberikan sumbangsi terbaiknya pikiran-pikiran beliau sehingga bisa membantu pemerintahan ini bisa melaksanakan, bisa mensukseskan agenda-agenda yang memang sejak awal menjadi prioritas. Oke, saya ke Bung Sugiat. Bung Giat, kalau melihat pernyataan dari PSI, apa Gerindra punya analisis yang sama atau dugaan yang sama? Kalau dari Gerindra yang saya pahami bahwa kita tidak terlalu mengkhawatirkan kalau ada misalnya indikasi adu domba antara Pak Prabowo dengan tokoh yang satu atau tokoh yang lain, dalam konteks ini Pak Jokowi. Karena kami pahami dari karakter personal Pak Prabowo itu DNA kepemimpinannya adalah mempersatukan. Beliau di internal rapat Gerindra ataupun secara vulgar sebagai seorang presiden berkali-kali mengatakan bahwa modal lancarnya pembangunan atau suksesnya pembangunan beliau adalah persatuan dan kesatuan. Pasti beliau sebagai seorang personal itu maupun sebagai seorang presiden akan berusaha sekuat-kuatnya untuk membangun harmonisasi dengan setiap elemen bangsa, dengan Pak Jokowi, dengan Bu Mega, dengan Pak SBY dan seluruh elemen bangsa. Saya pikir itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang kami khawatirkan dari beberapa peristiwa belakangan ini adalah ada upaya mengadu domba rakyat dengan negara. Saya pikir itu jauh lebih substansi ketimbang kita membahas semacam gosip-gosip politik yang tidak ada juntrungannya antara hubungan atau relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Betul kata kawan kita dari PSI bahwa kalau ada upaya ingin mengadu domba Pak Prabowo dengan siapapun tokoh bangsa yang selama ini secara vulgar kita lihat bahwa beliau menghargai, saya pikir tidak akan berhasil. Artinya sampai detik ini komunikasi hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik saja? Ya, saya pikir ini kelebihan Pak Prabowo ya, satu-satunya tokoh politik yang secara personal bisa membangun komunikasi dengan seluruh pihak. Ketika ada beberapa tokoh politik yang sampai sekarang belum mencair hubungannya, ya hanya Pak Prabowo kan. Pak Prabowo bisa berkomunikasi dengan Pak Jokowi, harmonis. Pak Prabowo juga bisa berkomunikasi dengan Bu Mega, bisa berkomunikasi dengan Pak SBY, dan ini modal utama bagaimana mensukseskan program-program pembangunan yang akan diinisiasi oleh Pak Prabowo. Mas Soto, PSI bilangnya adu domba, upaya adu domba, dugaan upaya adu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau Bung Giat tadi upaya adu domba antara negara dengan rakyatnya sendiri. Nah, kalau Anda melihatnya? Ya, statement ini kan jadi ramai ketika memang ada rilis dari Mas Kaisang yang dijelaskan kemudian oleh Raja Juli Antoni ya. Saya tadinya berharap sebetulnya PSI tidak membuat statement seperti ini mengomentari atau merespon situasi hiruk-pikuk yang ada. Yang saya tunggu sebetulnya adalah bagaimana PSI bisa merespon misal beberapa tuntutan yang sudah ramai sekali yang terkait dengan bagaimana kekisruhan ini dimulai dari tuntutan tersebut. Misal RUU perampasan aset. Kan dari dulu PSI teriak-teriak, dorong lebih dalam, mereka lebih tidak punya beban, mereka tidak ada di parlemen. Yang kedua, kita tahu ada distrust terhadap lembaga parlemen. Betul, yang sekarang disasar adalah DPR di level nasional. Tapi teman-teman PSI punya banyak sekali anggota DPRD. Kenapa tidak kemudian melakukan evaluasi, memastikan bahwa hal-hal yang membangun distrust tadi itu bisa dikonsolidasikan di PSI dan mereka membuat sebuah solusi. Karena partai itu harusnya punya tugas mengurus rakyat, mengurus konstituennya, bukan mengurus keluarga tertentu. Itu yang saya lihat tadi istilah dari Bang Giat adalah jangan kita kemudian terjebak dalam hubungan personal antara satu pihak dengan pihak yang lain. Partai itu tidak mengurus sebuah kisah dalam telenovela yang kemudian terlalu menghabiskan banyak energi antara satu pihak dengan pihak lain. Tokoh A akur atau tidak, berantem atau tidak, rujuk atau cerai, itu bukan permasalahan bangsa. Itu yang menurut saya seharusnya bisa menjadi fokus. Dan saya pikir tidak terlalu sensitif ya. Kita harus melihat secara lebih jernih. Contoh, kalau ingin melihat apakah ada adu domba atau tidak misalnya, ketika ada seorang akademisi misalnya memberikan saran kepada Pak Prabowo, IKN jangan jadi skala prioritas saat ini, sehingga anggarannya jangan terlalu besar, walaupun ini legacy dari pendahulunya. Ketika Pak Prabowo bisa fokus ke MBG, Kopdes, atau program-program lain yang kemudian memang menjadi prioritas, ya mau tidak mau dengan keterbatasan anggaran, lalu kemudian IKN ditahan terlebih dahulu. Apakah itu mengadu domba? Tidak. Pengamat atau akademisi itu sedang berbicara mengenai negara. Atau contoh lain misalnya, beberapa influencer banyak atau misalnya konten-konten yang menyebarkan konten Gibran
Pada saat DPR joget-joget, di situ ada Mbak Titi, Ya. Soeharto, ada Mbak Sarah, ponakan Pak Prabowo. Lalu kemudian seakan-akan katanya Gibran marah. Apakah itu mengadu domba? Kita nggak tahu. Nah, poin saya, teman-teman PSI ngapain masuk ke dalam wilayah ini? Fokus bantu pemerintah, bantu lembaga DPR dan DPRD, termasuk kepada kader-kadernya, memastikan apa yang menjadi tuntutan demonstran itu kemudian bisa diselesaikan. Oke, Bung Benny, alih-alih memberikan pernyataan bahwa ada upaya adu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kenapa tidak mendorong saja tuntutan-tuntutan publik yang seperti dibilang oleh Mas Toto tadi, tuntutan-tuntutan publik yang saat ini masih banyak mandek di parlemen misalnya, ataupun juga di pemerintahan? Iya, saya kira sejak awal ya kita mendukung Pak Prabowo dan juga kita juga memberikan masukan-masukan, termasuk bukan hanya di level nasional, tapi di daerah-daerah juga anggota-anggota legislatif kita itu secara aktif mengevaluasi, mendukung program-program yang ada di pemerintahan pusat sampai ke daerah. Jadi sebenarnya dalam konteks ini kita juga tidak abai dengan tugas-tugas seperti yang disampaikan oleh Mas Toto tadi. Tapi kenapa kemudian ini direspon oleh Mas Ketum? Saya kira ini penting juga untuk memberikan penegasan kepada publik bahwa narasi-narasi yang dibangun hari ini yang seolah-olah bahwa kejadian hari ini juga ada campur tangan dari Pak Jokowi ya, sebagaimana narasi yang tersebar di media, saya kira penting untuk PSI menjelaskan duduk masalahnya dan menegaskan ke publik bahwa isu-isu tersebut adalah hoax dan tidak benar, sehingga publik juga kemudian hari ini tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh PSI, karena kami tentu berkepentingan untuk menyampaikan itu supaya hubungan antara Pak Jokowi kemudian Mas Gibran, PSI dengan Pak Prabowo itu kemudian dilihat publik sebagai satu hubungan yang harmonis. Ini yang kita inginkan, sehingga mengurangi diksi-diksi yang kemudian justru memprovokasi masyarakat di tengah situasi hari ini yang saya pikir kita punya kepentingan yang sama untuk bagaimana situasi ini per hari ini kita bisa selesaikan dengan baik, kita bisa carikan solusi sebagaimana komitmen dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, kemudian mengajak semua kelompok, ya, semua lapisan untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Jadi saya pikir PSI tidak abai dengan tugas-tugas kepartaian sebagaimana disampaikan tadi, tapi sekali lagi kami penting menyampaikan ke publik sehingga tidak ada hoax yang kemudian menjadi konsumsi masyarakat, sehingga hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga bisa dilihat masyarakat sebagai satu kekuatan untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Oke, tapi begini Bung Benny, saya menyimak juga pernyataan rekan Anda, Raja Juli Antoni, yang mengatakan dalam pernyataan tadi, pertemuan dengan Pak Jokowi, dengan siapa, lalu Mas Gibran ketemu siapa, ini dianggap juga oleh sebagian pihak, oleh publik gitu ya, pihak tertentu menggalang demo belakangan ini. Ini dasarnya dari mana? Saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingswood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omehar, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨 무다 Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor.
Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa pemersatu bangsa. Top Kopi Susu. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Lawan ketombe dengan Zinc Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Booster. Ketombe, no worries. Lion. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Kamu masih single? Hari gini double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino, enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨 무다. Kembali lagi di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mengklaim ada pihak yang berupaya mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wapres Gibran, Raka Buming, dan PSI. Raja Juli tegaskan PSI setia dengan Prabowo. Saya kira Mas Kaisang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini ada medsos ya yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI. Semalam misalkan dari tim Pak Prabowo kami berkomunikasi cukup intens ya untuk saling mengklarifikasi tabayun ya. Ada sebuah video yang isinya berbeda dengan narasinya. Jadi isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, PSI ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo yang terjadi pada hari ini. Nah, itu tadi yang saya juga tanyakan kepada Bung Beni. Bung Beni, ada yang pihak yang menganggap juga bahwa statement yang dikeluarkan oleh Sekjen Anda itu tadi, Bung Raja Juli Antoni, ini justru memunculkan anggapan bahwa ada penggalangan unjuk rasa. Bagaimana Anda merespons ini? Iya, saya kira justru Sekjen PSI mencoba menangkal ya anggapan-anggapan seperti itu, narasi-narasi yang sedang berkembang di media sosial. Pertemuan-pertemuan antara beberapa influencer dengan Pak Jokowi, kemudian ada 1-2 influencer yang kemudian memberikan statement yang berbeda dengan sikap Pak Jokowi dan Mas Gibran dan PSI terkait dengan situasi hari ini. Saya kira tidak bisa dibaca bahwa itu adalah bagian daripada konsolidasi ataupun bagian daripada isi pertemuan influencer dengan Pak Jokowi. Jadi tidak bisa juga kita kemudian menyimpulkan bahwa karena 1-2 influencer yang pernah ketemu Pak Jokowi kemudian itu dianggap sebagai bagian daripada sikap Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua terkait dengan pertemuan beberapa perwakilan Gojek dengan Mas Wapres, saya kira tadi sudah diklarifikasi sendiri oleh pihak Gojek bahwa benar mereka diundang oleh Mas Wapres untuk berdiskusi terkait dengan apa yang sedang berkembang dan yang hadir di situ juga sudah diverifikasi, sudah dicek oleh pihak Gojek dan benar bahwa mereka adalah mitra. Yang kedua,
bahwa yang hadir pada saat pertemuan dengan Wapres itu adalah orang yang sama ketika Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto mengundang pihak Gojek untuk berdiskusi pada bulan Maret yang lalu. Jadi saya pikir ini yang mesti dilihat oleh publik, dibaca oleh publik, bahwa konteks dan pertemuan, setiap pertemuan kan berbeda-beda, dan saya kira mesti diklarifikasi betul bagaimana kebenarannya pertemuan itu. Dan yang paling penting adalah tidak bisa kemudian publik menyimpulkan serta-merta ya, sekali lagi termasuk tadi salah satu influencer yang pernah bertemu Pak Jokowi kemudian dianggap sebagai suara dari Pak Jokowi. Saya kira tidak bisa seperti itu juga. Jadi ini adalah hoax yang sedang berkembang di media sosial yang memang bagi kami Partai PSI berkepentingan untuk mengklarifikasi ini. Sifatnya klarifikasi. Tujuannya satu Mas, bahwa agar upaya-upaya pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Pak Prabowo hari ini, kemudian dalam situasi hari ini kemudian tidak dicederai oleh narasi-narasi kebohongan yang berkembang di media sosial. Saya ingin sedikit mengesampingkan diskusi kita malam hari ini soal adu domba yang katanya ada upaya adu domba antara Prabowo dan Jokowi. Saya tanyakan ke Bung Giat. Bung Giat, terlepas dari ada statement dari PSI seperti ini, tapi saya ingin juga tanyakan strategi psikologis menangkal provokasi, segala macam provokasi yang akhir-akhir ini sebenarnya begitu ya cukup liar ya, boleh dikatakan cukup liar narasi-narasinya, termasuk memang sangkaannya atau dugaannya dari PSI ini. Ada strategi khusus dari Partai Gerindra khususnya untuk citranya pemerintah dan lebih spesifik lagi Presiden Prabowo. Ya, kalau terkait dengan indikasi politik adu domba, sebetulnya kan Pak Presiden sendiri berkali-kali mengatakan bahwa kelemahan bangsa kita ini tradisi politik yang ada di Nusantara ya. Kenapa misalnya dari zaman kerajaan terus zaman penjajahan Belanda selalu tradisi politik kita itu politik divide et impera kan, politik pecah belah, politik adu domba sehingga nggak bisa maju-maju. Nah, itulah yang ingin dituntaskan oleh Bapak Prabowo Subianto. Tidak ada lagi tradisi politik seperti itu. Apalagi kan kalau kita belajar sejarah, misalnya founding father kita membentuk negara Indonesia yang modern ini, itu kan ya biasa saja misalnya terjadi dialektika perdebatan terkait dengan kebijakan negara, ideologi negara, program-program. Tapi secara personal founding father kita kan bersahabat semua kan. Agus Salim dengan tokoh PNI bersahabat. Saya pikir tradisi seperti itu yang ingin dikuatkan lagi oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dengan membangun hubungan yang sangat harmonis dengan semua pihak. Dengan ya sekali lagi saya katakan dengan elit-elit politik yang ada, dengan lembaga-lembaga yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita menanggapi persoalan-persoalan yang belakangan ini terjadi, saya pikir itu adalah langkah yang terukur, sistematis dan strategis. Misalnya ketika beliau kemarin pertama kali memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk mendengarkan langsung bagaimana data-data perkembangan di lapangan. Yang kedua, seterusnya beliau juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat lintas agama di Hambalang kan untuk menyamakan persepsi terkait dengan peristiwa yang ada. Kemudian disusul lagi dengan mengundang pimpinan-pimpinan lembaga negara, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD dan pimpinan-pimpinan partai politik untuk katakanlah menyatukan lagi persepsi. Dan yang paling ujung di finalnya beliau bersikap tegas bahwa sebagai negara kita menjamin, dalam demokrasi menjamin setiap aspirasi yang murni terkait dengan hajat hidup rakyat itu akan dicatat, akan ditindaklanjuti dan akan dicari solusinya. Tapi beliau tegas memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI bahwa jika ada yang berusaha untuk melakukan kerusuhan-kerusuhan yang itu bisa merusak tatanan negara, ditindak tegas. Saya pikir itu langkah yang terukur, strategis dan sistematis. Nah, Mas Soto, kalau begitu dengan cara-cara yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini, apakah itu sudah cukup progresif untuk meredam ataupun membalikkan suasana kondusif lagi, juga tuntutan-tuntutan publik yang begitu masif sekarang juga sudah bisa, apakah sudah bisa terjawab atau belum? Karena kalau melihat apa yang diutarakan oleh PSI ini sebenarnya kalau saya pribadi melihat agak sedikit keluar dari tuntutan publik yang tidak nyambung, bukan hanya keluar menurut saya. Ini tidak terlalu berkorelasi dengan itu. Nah, apakah sudah cukup progresif? Poin paling pentingnya adalah jangka pendek kita bisa bicara mengenai penanganan keamanan. Ketika kemudian penanganan keamanan tidak cukup diperbantukan TNI. Di situ ada perdebatan lah. Tetapi kehadiran Presiden kemarin menunjukkan negara masih ada. Paling tidak itu. Tapi ketika berbicara mengenai hal yang lebih mendalam, ini kan ada akar masalahnya. Kita lihat tuntutannya apa.
kemarahan itu ada kepada DPR. Ada beberapa tuntutan terkait dengan mereka tidak pernah mendengarkan, tone deaf. Lalu kemudian ada yang konkret terkait RUU perampasan aset. Terkait pemerintah juga ada beberapa kebijakan yang kemudian dikritik, naiknya pajak, apakah efektivitas dari MBG tidak perlu dievaluasi, dan lain-lain. Ini kan poin pentingnya adalah negara mau mendengar atau tidak, baik itu eksekutif, baik itu legislatif, selama ini seakan-akan ada yang disconnect. Dan orang merasa kemudian mereka harus teriak kemana lagi. Sehingga ketika kemudian terjadi hal-hal yang mungkin tidak terlalu besar, hanya momen tertentu mikro sifatnya, DPR joget-joget, ada yang terkesan menantang, publik marah. Lalu ketika kemudian ada hal-hal kecil, bukan hal kecil ya, lalu ketika kemudian terjadi kesalahan fatal pada saat penanganan keamanan ada yang meninggal, orang langsung ngamuk. Dan itu kan rentetan dari akumulasi tadi. Itu poin yang saya ingin tegaskan ke teman-teman PSI. Tugas partai itu bukan ngurusin keluarga tertentu. Saya agak kaget loh tadi. Sebenarnya Mas Beni tadi misalnya bicara, kok tiba-tiba tema kita tentang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pertanyaan saya, Pak Jokowi memang kader PSI. Pertanyaan saya yang kedua, tadi tiba-tiba menjelaskan Mas Gibran. Apakah Mas Gibran kader PSI? Kan PSI bukan mengurusi keluarga Jokowi saja. Tugas PSI lebih besar dalam konteks mencapai Indonesia emas. Termasuk saya belum mendengar press release PSI mengomentari apa yang terjadi dalam hiruk-pikuk ini. Kalau itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang progresif, yang dulu bicara anti pemberantasan masalah pemberantasan korupsi, pluralitas, saya pikir itu akan lebih produktif untuk tadi pertanyaan Mas Radi tadi, untuk membuat situasi lebih kondusif. Dan saya nggak tahu ya, apakah pernyataan PSI ini cukup berpengaruh terhadap situasi saat ini, apa tuntutan-tuntutan publik. Sepertinya publik juga dengan adanya pernyataan seperti ini tidak terlalu ada dampaknya untuk publik. Menurut Anda? Tidak ada kaitannya. Karena kalau tujuannya adalah misalnya kan disebutkan bahwa kita juga berkomunikasi dengan tim kepresidenan. Saya kaget juga loh. Pak Prabowo punya BIN, Pak Prabowo punya BAIS, punya intel polisi, masa meragukan bahwa Pak Prabowo sekedar tidak tahu itu hoax. Lebih baik bantu Pak Prabowo mencari akar masalah, memberikan masukan, baik dalam konteks di eksekutif terkait kebijakan, ataupun dalam konteks, jangan lupa loh, Pak Prabowo pemimpin koalisi partai-partai yang sekarang anggota DPR-nya lagi dikritik. Berikanlah masukan, apalagi teman-teman PSI lebih tidak punya beban karena tidak ada di DPR. Itu yang saya harapkan lebih bisa dijalankan. Ya, itu yang sama-sama kita harapkan, bahwa dalam situasi yang saat ini juga fokus pada substansi tuntutan publik, alih-alih juga membahas ada upaya pihak satu dan pihak lain yang sekarang juga diutarakan oleh PSI. Baik, terima kasih Bung Beni Papa sudah berdiskusi malam hari ini bersama kami, lalu juga Bung Toto dan Bung Giat sudah hadir di studio di Sapa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Bapak-bapak. Saudara, setelah jeda kami punya bahasan lainnya di Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat menyuarakan pendapat tanpa bertindak anarkistis, dan sejumlah tokoh lintas agama pun mendorong agar aspirasi disampaikan secara damai. Sesaat lagi bahasannya bersama rekan saya Friska Clarissa.